Harusnya banyak anak-anak muda yang termotivasi, maksudnya karena Indonesia ini surga mas, apa aja ada, peluangnya besar. Masalahnya mau nggak belajar, mau nggak action, mau nggak capek. Pasti itu kalau mau dijalanin dengan tekun, buahnya pasti manis deh mas. Saya dengan Arif, saya sehari-hari kesibukan saya sebagai marketing properti. Saya Erna, saya ibu rumah tangga, anak 2. Di rumah biasanya ngurus anak. Saya Afri. Saat ini sih profesi masih jadi pekerja ya. Suatu perusahaan swasta. Perusahaan swasta, bidangnya otomotif. Masih bekerja sampai ini. Keluarga ya sederhana sih. Saya 2 bersaudara. Justru karena saya anak paling tua, saya harus terobsesi, harus gimana caranya harus maju, harus sukses gitu loh. Terus kebenaran ngelihat Ko Julio itu makin lebih semangat. Kalau saya 6 bersaudara, semuanya wanita, jadi pasti rame meriah. Saya anak satu-satunya. Tunggal. Ya cuma satu-satunya. Yang paling berkesan ya, terutama sih untuk istri saya jujur aja sangat terima kasih karena dia mau temenin saya dari nol, dari belum bisa bisnis, dari dulu saya baru mulai start berhenti kerja, saya itu tempat dulu dagang kopi keliling pakai motor, istri saya tetap support saya sampai sekarang. Itu yang buat saya paling berkesan dan bikin tetap semangat. Dulu saya pernah dagang es tebu, karena kelalaian, mungkin karena diajak ngobrol sama kawan, kebetulan kawan dulu teman kerja di airport, ngeliat saya kerja, lihat saya buka usaha, diajak ngobrol, dia senang saya buka usaha. Saya lalai, tangan saya kegiling mesin es tebu sampai berdarah-darah tuh tangan. Dulu kita tuh pacaran 2 tahun, terus kita nikah tahun ini, alhamdulillah udah mau 10 tahun. Anak kita yang pertama 8 tahun, yang kedua 3 tahun. Yang paling berkesan itu, most of all, has the best lah ya. Dia mampu menghandle saya yang emosinya kadang naik turun, ya kan. Terus dia juga bertanggung jawab, nggak neko-neko yang gimana-gimana, ya pokoknya laki idaman kali ya. Kebenaran saya bertetangga, waktu itu kita awalnya ngobrol-ngobrol saya sama Pak Apri dulu gitu. Saya cerita kalau saya ini pengen banget buka usaha eksportir gitu loh. Cuman agak terkendala soal komunikasi. Jujur kalau untuk bahasa Inggris saya sangat kurang banget. Nah, kebenaran Pak Apri cerita kalau Mbak Erna dulu pernah kerja sama ekspatriat gitu. Jadi sedikit banyak agak paham lah soal komunikasi bahasa Inggris. Ya udah akhirnya saya ajak, ayo kita bareng-bareng yuk belajar, coba ikut komunitas bisa ekspor gitu, saya bilang. Sampai alhamdulillah udah berjalan dan buat CV gitu. Pertama-tama sih mikir dulu ya pasti, karena sebisa-bisanya bahasa Inggris saya paham iya, tapi kalau untuk ngomong bahasa Inggrisnya langsung itu tektoknya agak kaku karena nggak biasa dipakai. Dan kalau ngomong sama bos pun itu bosnya mendominasi antara Inggris dan Indonesia, jadi masih biasa gitu, conversation biasa. Tapi kalau untuk pekerjaan, nawarin barang apa ini itu segala macam kan itu pasti bahasa Inggrisnya yang formal gitu, percakapannya, bukan percakapan yang biasa atau sehari-hari gitu kan. Jadi bahasa Inggris saya juga nggak oke-oke banget. Awalnya sih dagang kopi keliling itu cuma sekedar nyari tambahan, cuman karena udah jenuh di dunia kerja saya yang dulu, saya resign, ya terpaksa harus dagang kopi keliling, terus coba cari peluang belajar lagi dagang es tebu sampai tangan kegiling. Kebetulan ketemu kawan namanya Mas Gary, saya dulu ikut jadi agent properti, marketing properti. Sampai sekarang pun saya masih jalanin pekerjaan sebagai marketing properti. Kalau dulu banget sih waktu lagi anak yang pertama masih 2 tahun itu punya online shop. Waktu baru-baru ada si burung hijau dan si orange itu baru banget launching, langsung join dan langsung jualan. Waktu itu sempat jualan baju anak. Karena waktu lagi lahiran
anak pertama itu kan langsung berhenti kerja ya, nggak mau kerja lagi karena memang nggak ada tua, atau saya juga sudah nggak punya ibu, jadi nggak ada yang jagain anak, jadi saya resign besarin anak sambil jualan online shop. Terus sempat kerja lagi 2 tahun kemarin sama orang Korea di daerah BSD, dia distributor kosmetik itu dari Korea, sempat bertahan setahun aja karena anak yang jaga anak mau udahan, jadi ya yaudah saya lebih milih anak, jadi saya resign. Saya lihat ada muncul Ko Julio, saya tertarik banget nih. Saya Ko Julio kan usianya masih muda lah ya, tapi udah jadi pengusaha yang fantastis banget buat saya. Ko Julio tuh sangat motivasi lah. Justru harusnya yang lebih usianya lebih dari Ko Julio banyak yang belum bisa seperti Ko Julio, jadi harus banyak banget belajar dari Ko Julio lah. Kontennya dulu pertama apa ya, kalau nggak salah dia main serabut kelapa apa. Saya baru tahu itu, kaget kalau serabut kelapa bisa jadi jok mobil. Kalau nggak salah dulu Ko Julio punya konten itu tuh, saya ingat tahun yang lalu lah kalau nggak salah, 2021-an, awal-awal 2021 lah saya mulai lihat kontennya Julio itu. Karena kan sebelumnya saya fokus di online shop itu kan, dan sebelumnya juga habis resign dari kantor, jadi belum ada pikiran buat bisnis lagi, belum ada pikiran buat jalanin online shop lagi yang kemarin sempat vakum juga gitu. Nah terus diajakin sama si Pak Arif ini, ngomong ke suami ngomong ke saya, ya saya pikir kayaknya saya bisa gitu, jadi ya kenapa nggak dicoba, toh kita sama-sama belajar gitu kan. Kita sama-sama punya kekurangan, tapi kita sama-sama mau belajar. Itu kuncinya, Mas. Kemarin pun sempat ngomong sama ibu saya bilang minta doanya, saya mau kirim vanili ke Arab. Nah, karena usia orang tua saya udah lanjut usia, udah 70-an, dia agak bingung, salah tafsir, dia pikir saya yang mau ke Arab, dia udah ngelarang-larang. Saya bilang bukan saya yang mau ke Arab, tapi saya kirim vanili. Oh ya udah, akhirnya ya udah saya ridoin kata dia gitu. Karena faktor usia, Mas. Untuk produk sih kita tetap konsisten sama produk kita yang dari awal ya, kayak jahe, kunyit, terus palm sugar, coconut sugar, itu yang memang pertama banget sebelum ada pertanyaan tentang si vanilla ini. Tapi masuklah si vanilla, jadi ya kelima produk ini yang sedang kita coba pasarkan, coba tawarkan ke pasar luar. Saya pertama kali itu sama Pak Apri tengah malam ke pasar induk untuk cari nomor telepon si suppliernya, karena kan saya nggak kenal siapa tuh suppliernya. Jadi malam-malam saya ke pasar induk Tanah Tinggi Tangerang berdua sama Apri, ya kita sepik-sepik dulu sama pedagang di sana, nanya, "Bang, ini barangnya dari mana suplainya, terus boleh gak minta nomor teleponnya?" Akhirnya dikasih, komunikasi, ya kita temuin ke tempatnya langsung. Misalnya kayak di Bandung atau di Sumedang ya kemarin ya. Pengalaman nggak enaknya, kalau antara ketemu suppliernya ya ke orangnya sih alhamdulillah nyaman, enak-enak aja. Kalau yang nggak enak tuh medannya, waktunya itu. Oh iya, wah lumayan cukup menantang lah, karena kan kita nggak mesti harus jalan pagi-pagi pulang sore, nggak bisa begitu kan. Kadang kita namanya keluar kota harus nginep gitu. Ya ke pedesaan lah, masuk ke pedesaan, pelosok-pelosok gitulah. Dan nyampe sono subuh pun pernah hujan-hujan. Sebelumnya kan kalau dari Bisa Ekspor kan kita udah dikasih tahu nih, kalau untuk pasar internasional tuh mereka kayak rempah tuh punya grade, dan kita pasti tanya ke supplier itu, dia punya nggak grade-grade yang seperti ini yang diminta sama pasar-pasar internasional. Itu kan yang standar ekspor. Bisa Ekspor kan kayak gitu kan, diajarin kan apa mengenai grade-grade-nya. Ya harga udah pasti, kuantitinya dia sanggup berapa, biasanya kan ke supplier. Kalau dari saya sendiri untuk belajar, kalau untuk sekedar belajar baca-baca itu bisa sambil ngurus anak tuh bisa. Tapi kalau untuk ngirimin penawaran, cari web-web targetin buyer, terus buat fokus bikin draft surat ini itu, misalkan itu harus pas saat anak lagi tidur. Jadi saya bisa kerja saat anak tidur, karena nggak ada yang minta makan, nggak ada yang minta minum, nggak ada yang minta jajan gitu.
fokus. Tips cari supplier, ini salah satunya kita ke pasar induk ya cari. Tapi rata-rata kalau udah di sosmed harganya udah rata-rata harga pemain. Ketemunya bukan supplier, jadi itu sulitnya kalau di sosial media tuh kita ketemunya nggak sama supplier langsung. Iya, terjun langsung ke lapangan itu lebih efisien. Karena sepengalaman saya, mereka belum tentu tahu namanya apa marketplace gitu. Belum tahu. Mereka masih Mungkin Facebook mah kebanyakan ada apa, kali. konvensional aja. Iya. Pasar ke pasar gitu. Cara cari bayarnya semenjak kita belajar bisa ekspor. Semenjak kita belajar dari bisa ekspor itu gimana caranya, gimana langkahnya, gimana sih ngomongnya, gimana sih bikin surat penawarannya, itu kan semua ada di bisa ekspor kan. Kita belajarin dari situ. Setelah kita oke dan kita masukin nama-nama barang kita, apa aja yang kita punya, yang kita kuasain, baru deh kita sebarin email-email penawaran ke perusahaan-perusahaan yang menurut kita berpotensi untuk butuh salah satu produk dari yang kita punya. Banyak sih kalau ngechatnya. Banyak Ya. juga, yang PHP banyak, yang udah tanda tangan kontrak nggak jadi juga ada. Udah ketemu buyer pun ngelihat barang langsung untuk survei ke supplier ada. Yang chat-chat minta kirim sampel pun udah ada, udah banyak. Entah sampel barang yang kita punya atau yang nggak kita punya gitu. Kadang kan buyer tuh awalnya dia butuh jahe misalkan, terus dia nanya tiba-tiba punya nggak kopi. Kadang ada aja yang begitu belok-beloknya. Tuh, jadi ya kadang kita adain, kalau nggak ada ya kalau kita nggak mampu ya nggak kita tekunin. Tanggapan bayarnya lucu-lucu ya. Ada yang diomelin tuh dari buyer Malaysia. Kenapa ya kamu eksportir Indonesia selalu kirim foto banyak-banyak lalu spek banyak-banyak? Bicara-bicara dulu. Jadi dia tuh maunya tuh kenalan dulu gitu. Jangan main langsung diserang sama ini foto kita, ini produk kita, ini perusahaan kita. Nggak suka kayak gitu. Pertama dapat bayar tuh happy banget, apalagi full payment di awal tanpa minta kontrak perjanjian apa-apa. Pokoknya kita Saling percaya. sempat alot sih sebulan kita chat-chatan gitu. Mungkin karena dia sibuk ya, jadi Sama ini apa perbedaan waktu. iya Ya, sama itu perbedaan pengaruh waktu. juga. Jadi sempat sebulan kita komunikasi sampai akhirnya terjadi kesepakatan untuk pembelian, dan alhamdulillah kita total sekian-sekian, nggak ada dia minta 50% dulu ya atau apa dulu, nggak, dia langsung saya transfer semua, udah selesai. Jadi kalau dari si buyer yang selama ini kita udah 3 kali transaksi ini, saya sebut dia buyer sultan karena nggak ribet, dan kebetulan dari Saudi kan banyak sultan di Saudi kan. Dan nggak ribet sama sekali, duit pun gampang keluarnya, jadi kayak kita kayak udah dapat jackpot banget, dapat dia tuh, dapat bayar kayak gini. Jadi kita berusaha maintain banget supaya jaga hubungan sama dia, jaga komunikasi juga. Walaupun dia nggak beli, kita tetap chat dia. Kan kalau saranku Julio kan nggak harus malu ngomongin produk kan, kayak gitu. Harus jalin pertemanan sama dia, tanya keluarga gimana, covid gimana di sana. Ya itu yang kita terapin. Seneng banget pasti, walaupun waktu itu masih hanya 3 kilo ya, tapi rasanya tuh Pecah telur. pecah telur, walaupun baru telur puyuh mungkin, tapi kayak happy aja karena rasanya apa yang kita pelajarin, apa yang saya jalanin, apa yang saya bela-belain, Perjuangkan. apa yang saya usahain gitu di saat anak saya tidur ternyata berbuahkan hasil gitu. Kalau Happy gitu banget. jual barang ke luar negeri. Nah, mindsetnya kan ekspor itu hal yang sulit. Suatu kebanggaan Ya. tersendiri. Kalau omset ya dari 3 transaksi hampir 100 sih ada. 100 jutaan lah. Kayaknya kurang lebih segitu lah, kurang lebih 100-an lah. Worth it banget dari uang yang kita keluarin untuk belajar dengan apa yang kita dapat. Selain kita dapat ilmu, dapat uang, dapat temen, dapat Pengalaman. koneksi, iya dapat pengalaman, itu lebih berarti ya ketimbang ngeluarin uang beberapa ratus ribu untuk sebuah ilmu kayak gitu. Itu sangat berarti buat saya yang seorang ibu rumah tangga. Pertama harus niat, giat, dan mau bersusah-susah. Mau buat capek nyari. lah intinya, mau capek, mau Mau pusing, sabar. Karena kalau cuma baru hari kirim 5 atau 10 ke website, bayar, terus sudah males nih, nggak dapat nih, nggak ada respon.
ya nyerah aja mendingan. Mending nyerah aja, karena saya sendiri udah ngirim ribuan email. Untuk cari bayarnya sendiri, kita biasanya tuh nggak jauh-jauh dari internet pastinya. Dari berbagai macam web rekomendasi dari Ko Julio yang nyari bayar di sini, atau join GoForward atau grup-grup Telegram juga ada biasanya. Semua cara kita coba. Kalau untuk dari belajar, awal belajar sampai pembelian pertama order yang 3 kilo itu mungkin 4-5 bulan. 4-5 bulan belajar. Dengan adanya order ini juga ya kita terus nyari bayar gitu. Karena nggak boleh puas hanya dengan satu kali orang aja yang walaupun dia udah berulang, sudah repeat order, tapi kita kan juga mau memperluas cangkupan kita kan, nggak cuma ke satu negara aja, tapi pengen ke berbagai negara. Wah, sangat baik banget Mas, itu apa namanya ya, sangat mendukung lah. Harusnya banyak anak-anak muda yang termotivasi, maksudnya karena Indonesia ini surga Mas, apa aja ada, peluangnya besar. Masalahnya mau nggak belajar dari komunitas bisa ekspor, mau nggak action, mau nggak capek. Pasti itu kalau mau dijalanin dengan tekun, buahnya pasti manis deh Mas. Tanggapan kita untuk komunitas bisa ekspor ini sih sejauh ini udah bagus banget, ngebantu banget, dan bener-bener ngebimbing banget karena step-stepnya jelas. Terus juga apa yang kita tanya, apa yang kita ragu, apa yang kita butuhin, semua tuh di situ ada. Asal kita mau nyari tahu dan belajar. Terkadang memang ada penjelasan-penjelasan yang nggak ada di aplikasi gitu ya. Tapi banyak dari YouTube-nya Ko Julio yang lagi sama, ada yang bisa nanya langsung sama Ko Julio. Itu di situ juga banyak ilmu-ilmunya. Kayak gimana cara ngitung harga kan diajarin juga di situ. Gimana sih caranya? Harga tuh ada berapa jenis sih? Harga-harga apa aja sih? Step-step ke supplier juga kita tuh harus ngerti harganya supplier gimana, harga ini tuh gimana. Jadi benar-benar ngebantu banget intinya. Karena cita-cita kita belum kesampaian. Banyak. Kita punya cita-cita masing-masing. Kita pengen renovasi rumah itu sih. Jadi profit dari penjualan kita ekspor ini masih kita tabung, belum kita beliin apa-apa karena kita mau renov rumah ini. Kalau untuk saat ini saya pengen berangkatin ibu saya umroh. Kalau ada rezekinya kenapa nggak harus saya berangkatin tahun ini? Harapan saya sih tetap saling support ya, karena kalau saya lagi semangat mungkin dia lagi down. Benar. Atau saya lagi down dia lagi semangat, itu tuh pasti gitu. Karena yang namanya kita terus mencari buyer. Ada ibaratnya kita mancing tapi nggak semuanya dimakan sama ikan. Pasti kan ada yang aduh gue males nih, udah mulai nih sepi banget, nggak ada tanggapan, pasti kayak gitu ya kan. Harapan saya sih kita harus tetap saling support gitu aja. Kalau kita mau maju bersama ya kita harus tetap saling support. Kalau saran saya untuk tim member bisa ekspor yang lain, percaya aja yang namanya kerja keras pasti ada hasilnya. Jadi jangan cepet berkecil hati, jangan cepet yang namanya patah semangat gitu. Itu jauh-jauhin dulu deh yang kayak gitu. Kalau emang bener mau semangat ya. Tapi kalau emang niatnya cuma pengen tahu aja, oh ekspor begini, oh susah, males yaudah. Ya kalau kayak gitu jangan. Kalau nggak serius jangan. Karena yang namanya mengejar impian itu kan harus serius ya. Butuh perjuangan.